Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah dalam kesempatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saya selaku khatib dan sekaligus mengajak kepada para jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya atas ridho dan inayahnya lah kita semua dalam kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, kita diberikan kesempatan untuk dapat bersimpuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan menerima amalan sholat Jumat kita bersama. Salawat dan salam marilah kita tetap haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, para sahabatnya, serta kepada para pengikut sampai dengan akhir zaman, termasuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan senantiasa di jalan yang lurus dan lampang, di jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah haqqa tuqatih. Marilah kita bersama-sama senantiasa berjuang untuk tiada hentinya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan marilah kita juga meningkatkan untuk senantiasa menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkanlah khatib menyampaikan tema pentingnya sikap bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena pentingnya kedudukan sabar itulah, sabar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan dan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah 153. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar adalah separuh dari iman. Khair Abu Naim. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam, sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena urgensi sabar itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar berbuat sabar. Begitu bukan hanya agar berbuat yang benar, bahwa wasiat agar bersabar ini menjadi salah satu di antara 4 elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syekh Al-Sawi dalam kitab tafsirnya menyampaikan ketika menjelaskan surah Al-Asr, menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi 4 elemen ini, yakni beriman kepada Allah, beramal soleh, berwasiat nasihat kebenaran, dan berwasiat kesabaran, maka ia telah memenuhi hak Allah dan hak hamba-hambanya, sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kita pun telah maklum dengan ayat yang menegaskan bahwa dunia ini adalah arena ujian dan bala, berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta benda, nyawa, dan bahkan buah-buahan dan sebagainya. Allah pun memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, memberitahukan keadaan mereka ketika ditimpa musibah dan mendapatkan balasan pahala dan rahmat dari bagi mereka.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Atas dasar itulah sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seseorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatan dalam menanggung rasa sabar dan beban. Padahal dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam orang dalam kehidupan ini dalam hubungannya dengan kesabaran. Nabi Allah Muhammad SAW sebagaimana tersebut dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim memberikan tamsil suatu perumpamaan yang indah mengenai orang mukmin yang sabar dan orang munafik dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Masalul mu'mini kamasalil zar'i la yazalur rayhu yustumiluhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala wa masalul manafiqi kamasalil sajaratil urus la tatasu hatta tustahsu. Perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin tetapi tetap kokoh, dan seseorang mukmin selalu ditimpa musibah. Sementara perumpamaan orang munafik bagaikan pohon padi yang tidak bergoyang dan tidak roboh sampai dengan dipanen. Para ulama berpendapat makna dari hadis tersebut adalah bahwa orang mukmin banyak mengalami kepedihan pada badannya, pada keluarganya, ataupun dengan hartanya. Tetapi hal itu justru menjadi pelebur bagi kesalahan-kesalahannya dan meninggikan derajatnya. Sementara orang kafir sedikit mengalami kepedihan bila ia tertimpa sesuatu. Sesuatu itu tidak meleburkan kesalahan-kesalahannya sedikit pun. Bahkan ia datang membawa kesalahan-kesalahannya itu pada hari kiamat secara sempurna. Demikian juga salah satu musibah-musibah dan ujian yang sampai dengan saat ini masih melanda di tempat kerja kita semuanya, PT Asuransi Jiwasraya Persero tercinta, yang oleh Allah Subhanahu wa taala masih diuji dengan musibah terjadinya kesulitan-kesulitan likuiditas keuangannya, yang menyebabkan terjadi hambatan dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polisnya. Dan hal ini merupakan peringatan kepada kita semua agar kita semuanya yang masih menjadi bagian dari Jiwasraya untuk saling bahu-membahu dan untuk meningkatkan etos kerja yang lebih baik kepada perusahaan yang kita cintai ini demi lebih baiknya Jiwasraya yang kita cintai bersama ini. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyatakan bahwa yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Surah Al-Mulk 69. Eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan, karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, in asobathu sarra'u sakaru fakana khairul lahu wa in asobathu darra'u sabaru fakana khairul lahu, yang artinya seorang mukmin itu bila mendapatkan suatu kesenangan maka ia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
karena bersyukur itu lebih baik baginya. Dan bila ditimpa suatu kesulitan, maka ia selalu bersabar, karena sabar itu lebih baik dari baginya. Hadir muslim. Dengan demikian, jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa suatu musibah, bagi orang mukmin yang bisa menjalani dan menghadapi musibah dengan sabar dan selalu melaksanakan sholat, maka ia diberikan petunjuk, diberikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dapat menyelamatkan kita beserta keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan jiwasraya tempat kita bekerja, dan memberikan kekuatan dan ketegaran kepada para pimpinan kita dalam melaksanakan tugas yang diembannya di jiwasraya dengan penuh amanah, serta kita semua terhindar dari berbagai penderitaan yang sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 ini masih melanda negara kita, khususnya keluarga kita. Mudah-mudahan terjauhi dari hal ini semuanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa syafi'ika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabbi, dengan kudrat dan iradat-Mu lah semata kami memohon kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk mendapatkan kelancaran tempat kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya, yang pada saat ini perusahaan kami sedang Engkau uji dan dilanda dengan kesulitan, khususnya dalam kesulitan likuiditas keuangan. Untuk itu kami memenuhi kewajiban kepada perusahaan kami. Berikanlah kemudahan terhadap semua yang telah diupayakan dan akan dilakukan oleh manajemen kami untuk mendapatkan penyelesaian terbaiknya. Wahai Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, satukanlah di antara hati-hati kami, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan, dan jauhkanlah kami dari kekejian baik lahir maupun batin. Wahai Allah, berkailah bagi kami pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan kami, dan anak cucu kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur terhadap rahmat Engkau, memuji dan menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.